Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Salam sejahtera. Horasma dihamu saluhuna. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan terkhusus kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang barangkali saat ini harus menjalani isolasi mandiri oleh karena pandemik Omikron yang makin mengganas. Tuhan menguatkan, Tuhan menopang Bapak Ibu saudara dan segera sembuh, pulih dan sehat kembali. Firman Tuhan nas renungan untuk kita pada hari ini yaitu tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 21. Begini bunyinya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, memahami kitab Yesaya ini, kita memang bisa memahami 3 fase kehidupan, di mana dalam perjalanan umat Israel, ada 3 fase juga yang dijalaninya, yaitu masa sebelum atau pra pembuangan, dalam masa pembuangan, dan masa paskah pembuangan atau keselamatan. Tetapi masa-masa ini tidak terlepas dari karakter atau perilaku kehidupan umat Israel ketika itu, Bapak Ibu, di mana bahwa Tuhan Allah di dalam kasih-Nya ingin meneguhkan mereka, ingin menyucikan mereka sebagai umat pilihan Tuhan, tetapi umat Israel sering abai kepada nasihat Tuhan, abai kepada kasih Tuhan. Mereka harus dibuang, mereka harus dihukum. Namun karya Tuhan bukan terakhir atau berakhir bagi hukuman, tetapi yang jelas dan pasti Bapak Ibu, bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada amarah atau murkanya. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada hukumnya. Itulah yang dinubuatkan Nabi Yesaya kepada umat Israel, bahwa mereka akan menemukan atau akan menerima kasih Kristus, di mana mereka diibaratkan orang-orang yang selama ini haus akan dipuaskan oleh Tuhan, akan diberikan Tuhan kedahagaan, bahkan dari batu-batu sekalipun akan memancar air kehidupan. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal seperti ini juga boleh saja kita alami ketika kita menjauh daripada firman Tuhan, ketika kita menjauh daripada nasihat Tuhan. Kita bisa mengalami Tuhan seolah-olah murka, Tuhan seolah-olah menghukum kita. Tetapi yang pasti Bapak Ibu, bahwa tujuan daripada murka Tuhan, tujuan daripada amarah Tuhan adalah untuk menyucikan kita, untuk mengkuduskan kita sebagai umatnya. Karena Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kecemaran. Tuhan tidak mau kita hidup bergelimang di dalam dosa. Dia akan menarik kita daripada jerat dosa itu dan memberikan kepada kita jaminan ketika kita benar-benar taat dan patuh kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati kehidupan kita. Kehausan tidak akan ada lagi terjadi, karena firman Tuhan, perkataan Tuhan sendiri melalui firman ini adalah bagaikan air yang mengalir, bagaikan air hidup mengairi kehidupan kita semua. Mungkin Bapak Ibu yang sedang isoman sekarang juga merasa kehausan. Tuhan berfirman hari ini akan memberikan kepadamu kedahagaan, akan memberikan kepadamu kepuasan. Yakin dan percayalah
berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menolong, karena kasih-Nya jauh melebihi apapun segalanya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan hari ini Bapak Ibu meneduhkan dan memberikan kepada kita kesegaran jiwa dan batin. Terlebih-lebih memberikan kepada kita semangat yang baru dan rasa optimisme menjalani hari hidup ini di dalam perlindungan Tuhan untuk menghadapi gelombang Omikron yang masih mengganas dan memuncak. Tuhan memberkati kita semua dan memberikan kesehatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga atas kasih setiamu senantiasa menyertai dan memberkati kami, dan yang mengasihi kami melebihi apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi terkadang kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang bisa diombang-ambingkan oleh dunia ini, kami menjauh daripadamu. Kami suka melakukan dosa dan kesalahan, tetapi kasih-Mu Tuhan telah mengangkat kami dari samudra raya kejahatan dan gelimang dosa itu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk saudara kami, anggota jemaat-Mu yang saat ini sedang menderita sakit penyakit. Secara khusus Tuhan, yang sedang menjalani masa isolasi mandiri oleh ganasnya pandemik Omikron saat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang menopang mereka. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesehatan dan kesembuhan mereka. Pulihkan mereka Tuhan, agar mereka dapat bersuka cita dan berbahagia di dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami mau menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu, dari anak-anak kami, remaja dan posubulung, hingga orang tua kami lansia. Tuhan senantiasa memberkatinya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat menjalani hari hidup di dalam semangat dan sukacita. Tuhan memberkati. Horas!